Wabil khusus Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib suatu bangsa, nasib suatu umat, nasib kita sendiri kalau kita tidak mau merubahnya. Oleh karena itu pesan dari kami kepada generasi muda, mari kita berbuat yang terbaik untuk bangsa. Oleh karena itu pesan dari kami kepada generasi muda, mari kita berbuat yang terbaik untuk bangsa. Dengan cara apa? Sesuai profesi kita masing-masing. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang baik. Betul. Jadi birokrat, jadilah birokrat yang baik. Jadi anggota dewan, jadilah anggota dewan yang baik. Jadi menteri, jadilah menteri yang terbaik. Jadi presiden, jadilah presiden yang terbaik. Amin, untuk amin. kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dadang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, insyaallah. Beliau adalah Ketua MPC Fahmi Tamami Kabupaten Garut. Kita akan berbincang bersama beliau, kita kupas tentang Fahmi Kabupaten Garut, ya. Dan kita sapa, beliau ini adalah Pak Aib Saifuddin SAG. Assalamualaikum Pak Aib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak Aib? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Pak Aib nih, sebelum kita ke tema, kita coba dulu identitas Pak Aib. Ya, alhamdulillah saya diberi nama oleh orang tua Aib Saifuddin SAG. Saya alhamdulillah lahir tanggal 11 Mei 1969. Ya. Lumayan sudah berkepala 5 ya. Udah tua. Ya, kemudian kegiatan sehari-hari alhamdulillah saya berprofesi sebagai guru. Lumayan saya bisa nyandung. Nyandung ya. Ya, nah bukan nyandung perempuan, tapi nyandung pekerjaan. Ya. Yaitu di SMP dan SMA Al-Madinah, kemudian di SMA 3 Garut dan di SMKN 1 Garut. Oh iya, alhamdulillah. Ya, itu aja sekedar informasi ya. Ya, identitasnya Pak Aib. Dan biasanya Pak Aib ini suka nanya karena beliau ini adalah seorang host. Sekarang gantian di tempat saya dan saya menanya ke Pak Aib ya. Iya. Ya, siap. Pak, gini, saya mau tahu tentang Fahmi Tamami yang ada di Kabupaten Garut, berdirinya, terus dari apa tujuannya, untuk apa, mohon dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Dadang. Alhamdulillah ya, Cibatu sekarang semakin maju ya. Alhamdulillah. Ada Jajab Cibatu, kemudian ada Jejak Cibatu. Ya. Mudah-mudahan ini salah satu isyarat Ya, Cibatu amin. harus maju, berkembang, dan bermutu. Amin, Ya. amin. Mudah-mudahan dengan adanya Jejak Cibatu ini semua potensi SDM yang ada di Garut ataupun SDA yang ada di Cibatu khususnya bisa terangkat. Amin. Apalagi Cibatu hari ini nantinya akan menjadi salah satu ibu kota di Kabupaten Garut Utara. Amin. Kembali kepada pertanyaan tadi, ya alhamdulillah saya 2 tahun yang lalu dipercaya oleh Ketua Umum Forum Silaturahmi Tamir Masjid Mushola Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Roma Irama. Mantap. Ya, untuk ketuanya. Nah, Ketua Umum. Ya, jadi Roma Irama selaku Ketua Umum, saya ditunjuk menjadi Ketua MPC, Majelis Pimpinan Cabang Fahmi Tamami Kabupaten Garut. Alhamdulillah saya bersama teman-teman dilantik secara langsung oleh Raja Dangdut Roma Irama. Di mana tuh? Di Soneta Record. Oh, di sana berarti ya, di base-nya. Ya, di Jakarta ya, kita merasa bangga gitulah. Ya. Kenapa saya bisa langsung berhubungan dengan Ketum Roma Irama? Ada asbabul nuzulnya. Coba diterangkan asbabul nuzul. Dulu saya juga mendapat kepercayaan dari Pak Roma Irama itu sebagai Ketua DPC Partai Idaman. Oh, waktu Partai itu ya. Islam Damai Aman. Tapi ya
karena situasi politik yang tidak memungkinkan, Iya. mungkin Partai Idaman gagal. Akhirnya Om Irama sekarang fokus untuk membesarkan Forum Silaturahmi Takmir Masjid Mushola Indonesia. Iya. Alhamdulillah setelah dilantik saya oleh Ketua Om Irama, saya langsung deklarasi di Kabupaten Garut. Alhamdulillah waktu itu dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Garut ya di Islamic Center. Pak Dr. Helmi Budiman. Ya, kemudian kita mengadakan berbagai macam acara. Kita mengadakan pengajian, kemudian mengadakan seminar. Bahkan kita pun sudah 2 kali sukses mengadakan saresehan. Oh, saresehan. Ya. Di mana tuh tempatnya? Tempatnya di KP Garut lah. Di Garut, salah satu KP Garut ya. Itu dalam rangka menyambut Hari Jadi Garut. Kita tampilkan beberapa narasumber yang mereka itu adalah bakal calon Bupati Garut. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan lah siapa nanti yang terpilih menjadi Bupati Garut kita punya akses kepada mereka. Amin. Gitu. Kemudian kegiatan lainnya alhamdulillah kita pun mengadakan kegiatan kajian Islam Ramadan. Kemudian bersafari ke masjid-masjid yang ada di Kabupaten Garut, serta ya pada intinya bagaimana kita memamurkan masjid ya. Dimana kalau melihat sejarah bahwa PAMI Tamimi itu berdiri pada tanggal 22 September 2007. 2007 berarti sudah lama lah. Sudah lama betul, sudah lama. Kalau di Garut sendiri? Kalau di Garut baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun ya. Baru Tepatnya 2021 ya. Lagi Covid berarti ya. Ya. Alhamdulillah kantor pusatnya di Garut di Jalan Sudirman nomor 4. Jalan Sudirman nomor 4. 4A ya. Iya, dekat Rumah Sakit Nur Hayati. Oh, di depannya itu ya. Ya, di situ ada Masjid Darut Taubah. Itu merupakan sekretariat daripada Pak Hamid Tamimi. Iya. Kemudian Pak Hamid Tamimi pun banyak program yang akan dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana membantu janda-janda. Janda-janda. Oh, membantu janda-janda. Apa janda-janda saja? Maksudnya begini. Boleh. Barangkali kan ada janda yang ditinggal oleh suami. Akhirnya kan jadi cerai. Ya. Cerai nggak punya status surat keterangan dari pengadilan agama, kami siap memfasilitasi mengurusnya. Mengurus suratnya. Mengurus surat ke pengadilan agama ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar ya, tapi biayanya sangat murah ya. Terjangkau kah itu? Sangat terjangkau daripada yang biasa, yang umum lah dilakukan oleh, mohon maaf lah, pengacara dan sebagainya. Betul. Kemudian yang kedua, ada juga yang tidak berbayar. Itu yang tidak berbayar ada kriterianya nggak? Ya, ada kriterianya, harus ada keterangan tidak mampu dari desa dan lain sebagainya lah kan gitu. Betul. Jadi yang lebih pokoknya itu lumayan lah, agak cepat lah. Sekarang sudah berapa kali yang sudah ditangani sekarang yang sudah? Alhamdulillah sudah banyak. Sudah banyak di atas 20 orang ya. Khusus di Batu ya, Limangan juga ada, di daerah Garut juga ada. Jadi program-programnya apa saja nih yang benar-benar tepat ngena kepada masyarakat? Apakah takmirnya atau pembangunannya atau yang lainnya? Ya, yang pokoknya itu adalah bagaimana mencerdaskan jamaah, memakmurkan masjid, utamanya bagaimana agar umat Islam itu mau sholat. Orang kadang-kadang berpikir rame lah. Iya. Beda kunut rame, beda musoli rame. Tapi yang nggak sholat nggak diperbicarakan. Gitu. Seharusnya yang salahkan itu yang tidak sholatnya. Tidak sholat, bagaimana supaya bisa sholat? Betul. Supaya mau ke masjid gitulah. Jadi alhamdulillah kita setiap bulan itu ada pengajian khusus ya di sekretariat PAMI Tamimi di Masjid Darut Taubah. Itu tiap berapa minggu sekali pengajiannya? Sebulan sekali di minggu ketiga. Minggu ketiga. Oh ya. Terus anggotanya dari berbagai macam kecamatan atau? Kalau untuk pengurus MPC PAMI Tamimi itu kita selektif ya, tidak banyak, ada sekitar 30-an.
20-an ya. Tapi kami pun membentuk Tiap kecamatan ada tiap nggak? kecamatan. Apakah sudah terakomodir 11 kecamatan? Belum. Kecamatan belum. Belum semua, baru terbentuk sekitar setengahnya lah. Baru berapa kecamatan? Ya, Setengahnya. sekitar 21. Apa yang menjadi penyebab belum? Apakah Ya, karena penyebabnya itu kembali kepada dana operasional. Anggaran, ya. Karena kita ketika akan monitor, ketika akan melakukan ya pendekatan ya. Nah, ini perlu lobby karena orang mungkin apa itu pamit-tamimi takut dibawa ke unsur politik. Betul. Jadi pamit-tamimi tidak ada nuansa politik. Ini fokus bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana membesarkan jamaah masjid untuk cinta terhadap pengajian-pengajian. Apakah ada kolaborasi dengan DKM atau yang Dewan Kemakmuran Masjid Pusat yang dari Bimas Islam? Ya, harusnya seperti itu, adanya kolaborasi gitu ya. Justru kita pun lagi melakukan lobby-lobby supaya pihak Pemda Garut memfasilitasi. Betul. Ya, kan di Garut itu emang banyak sih warnanya. Ya. Ada DMI, DMI, ada BKPRMI, ya. Sekarang ada forum Pahmi Tamami. Kalau Pahmi Tamami ini itu sudah ada di seluruh Indonesia? Pahmi Tamimi di Indonesia pun belum, baru beberapa provinsi. Ya. Kalau untuk Jawa Barat itu ketuanya Kiai Jujun Junaidi itu. Yang di sana ya. Yang pesantren Al-Jauhari. Ya. Jadi kalau kita mau misalkan di kecamatan mendirikan itu dari unsurnya unsur masyarakat atau dari mana tuh? Misalkan dari golongan atau enggak? Ya, pokoknya yang punya ruh terhadap Islam lah. Iya. Tidak ada golongan A, B, C, D. Iya. Saya pun mohon maaf, saya dari Muhammadiyah, sekretarisnya dari NU. Jadi pure lah. Ya. Jadi awal sejarah berdirinya Pahmi Tamimi itu karena ya tadi karena adanya asbab saling gontok-gontokan, adalah kadang-kadang saling klaim-mengklaim lah, bukan gontok-gontokan melakukan ini bid'ah akhirnya jadi tidak kondusif di masjid. Makanya Roma Irama mengambil inisiatif adanya forum silaturahmi Tamir Masjid dan Mushola Indonesia. Dan ini sudah disetujui oleh berbagai macam ormas yang ada di Indonesia. Terus kalau untuk pembangunan sendiri, apakah dari Pahmi Tamimi ini pernah membangun sebuah masjid? Ya kalau Pahmi Tamimi ya untuk ketua Dewan Penasihatnya alhamdulillah yang di Darut Tauba itu dibangun dari salah satunya adalah pengurus inti dari Pahmi Tamimi. Berarti ya pernah berarti yang membuat masjid. Ya, udah. Atau dan sekarang ada lagi program. Program apa? Sekaligus ya. Sekaligus informasi, alhamdulillah Pahmi Tamimi Kabupaten Garut bekerja sama dengan Kades Ngamplang. Kades Ngamplang Cilawu ya. Kemarin juga habis rapat kita akan membangun masjid di objek wisata Ngamplang. Masya Allah. Mohon doa restunya, mudah-mudahan 100% dari biayanya dari sponsor, kita udah dari sponsor. Sekarang kita lagi berjuang bagaimana mendapatkan surat hak guna pakai dari Danrem. Hak guna pakai untuk apa? Amin. Mohon doanya mudah-mudahan Pak Danrem bisa segera mengeluarkan izin penggunaan hak pakai daripada tanah tersebut, karena yang ada sekarang ini di Desa Ngamplang, di Ngamplang di Ngamplangnya tempat objek wisata itu tidak ada masjid, Pak. Sedih saya mah bener. Orang Islam biasanya kan di objek wisata di Bali aja ada masjid. Ini di Ngamplang, Garut, kota religius, nggak ada masjid. Itu harus diperjuangkan. Ini harus menjadi semangat saya. Ya, kepala desa sholatnya di mana? Di musola desa. Masya Allah. Ya, masa kepala desa dan berangkat sholat di. Padahal itu salah satu objek wisata tuh. Itu yang banyak dikunjungi. Betul. Jadi kebetulan di sebelah kiri desa Ngamplang itu ada salah satu bangunan yang tidak terpakai, bekas perpustakaan dan taman bacaan. Sekarang ini dipakai hal-hal yang kurang baik. Nah, itu. Dipakai anak muda melakukan hal-hal yang tidak baik lah. Apakah sudah ada terobosan dari pihak desa kecamatan? Udah. Jadi kita udah berjuang ke wakil bupati, kemudian ke bupati, kemudian ke Danrem. Tinggal menunggu surat hak. Memang itu tanahnya tanah
milik TNI? aset TNI. Oh. Ya, itu milik TNI gitu. Jadi kita perlu izin. Kalau sudah ada izin, kemarin sudah dibentuk kepanitiaan, mudah-mudahan secepatnya bisa dibangun. Amin, mudah-mudahan. Dan itu menjadi ikonnya gitu lah ya. Iya, Jadi betul. ada satu masjid di Garut yang representatif, yang luar biasa. Amin, Ini amin. objek wisata. Amin. Harus menjadi perhatian Bupati Garut, Wakil Bupati Garut. Amin, amin. Ya. Itu mau dibangunnya di berapa luas? Kalau luas yang ada di area bekas perpustakaan tadi. Oh, kurang lebih ukurannya itu Ya itu belum. belum tahu ya. Bisa, ya. Ya mudah-mudahan yang penting Pak Danrem bisa segera mengeluarkan ya. Ya, Pak Danrem yang baru ya. Iya, ya, jadi mudah-mudahan. kita ini udah berjuang 3 bulan loh. Oh, gitu. Pak Danrem yang lama mungkin sibuk dan sebagainya. Mudah-mudahan di era Pak Danrem yang baru sekarang ini Allah berikan petunjuk, Allah berikan kemudahan, Amin. sehingga bisa secepatnya Amin. pembangunan di objek wisata Ngamplang segera dibangun. Tidak ada unsur apapun di sana? Tidak ada, justru murni lah kita dalam rangka memakmurkan masjid, dalam Ya. rangka syiar. Betul. Kasihan orang Jumatan itu jauh Pak. Jauh. Dari Ngamplang itu yang jauh, pokoknya agak jauh lah, sekitar 1 2 kilo gitu. Tapi kalau di situ dilakukan, kenapa? Karena di pusat di daerah Ngamplang itu ada lapang ya. Kalau Agustusan itu pacarannya di situ. Oh, Kan udah nama ayam masjid besar. iya. Ini enggak ada. Itu lebih representatif ya kalau seandainya di sana ada tempat ibadah rumah kita itu masjid ya. Yeah. Mudah-mudahan apapun yang diperjuangkan oleh Pahmi Tamami Kabupaten Garut ini segera terrealisasi. Amin. Amin. Allah alamin. Terus saya juga nih di luar daripada perbincangan Pahmi nih, Pak Aib juga sebagai salah satu pencetus dari kuliner itu Sinar Garut ya, benar Pak? Oh ya. Nah, tolong dong diceritakan nih. Ya, berbicara tentang es Sinar Garut. Wah, luar biasa sudah. Ini sangat-sangat luar biasa ya. Jadi pendiri Sinar Garut itu adalah Bapak Haji Ucu Samsul Arifin. Dialah yang menciptakan merek Sinar Garut. Sementara di es Sinar Garut itu ada salah satu rahasia yang membuat orang tertarik sehingga rasanya menjadi enak. Ada yang namanya gula godogan. Gula godogan. Gula godogan itu. Ya, jadi gula godogan itu salah satu resep untuk berbagai macam menu yang ditawarkan di Sinar Garut. Itu pencetusnya itu Bapak Haji Jamaluddin almarhum. Oh iya. Nah, sekitar puluhan tahun lah ya, Sinar Garut berproses apa adanya. Jadi saya buka Awalnya tahun pameran. berapa nih? Awalnya kalau Pak Aib tahu nih, awal pertama kali adanya Sinar Garut itu di Sekitar tahun 50-an katanya ya. Oh, 50-an. Ada sekitar tahun 50-an. ya, Dulu seperti ini, jualan biasa aja. jualan pakai gerobak dorong gitu. Di mana itu? Awalnya di mana? Di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta seperti gerobak dorong. Kemudian awalnya itu Pak Haji Ucu itu mangkal di Pecenongan. Oh, Pecenongan, Jakarta ya. Ya, pembicaraan dengan Pak Haji itu seperti itu, mangkal di Cenongan, pakai tenda, lumayan laku gitu lah. Iya. Karena kebanyakan orang yang beli itu orang-orang ya lumayan lah kalau di Jakarta gitu lah. Tiba-tiba ada yang usul, Pak katanya pakai merek. Ya. Oh, dulu belum pakai merek. Nah, jadi belum ada merek, jadi ya gitu lah. Ya, Mahal lah. seperti biasa ya. Roda pakai tenda, udah gitulah. Ada yang usul biar cepat mudah didapat oleh pelanggan. Ada yang usul pakai merek aja. Pak Haji Ucu waktu itu bercerita apa ya mereknya? Ya di sana ada Sinar Medan, ada Sinar Terang. Ah udahlah kita orang Garut jadi Sinar Garut. Oh, jadi pertama kali itu karena melihat di sana itu ada toko yang namanya Sinar-Sinar ya. Sinar. Alhamdulillah Iya. Pak Haji Ucu memberikan sinar untuk warga Kabupaten Garut. Sehingga sekarang ini sudah terkumpul sekitar 150 anggota yang bergabung di Sinar Garut. Paguyuban berarti itu. Ada paguyuban namanya PSGA. Paguyuban Sinar Garut Asli. Itu 150 tersebar di mana saja, Pak? 150 itu kebanyakan di Jakarta, di Tangerang, Bekasi, kemudian di Cikarang, Karawang dan sebagainya. Terus untuk masuk ke paguyuban itu seperti apa nih? Kan orang pengen jualan Sinar Garut nih. Katanya ada ketentuan-ketentuan. Ya. Gimana tuh? Ya, untuk bisa bergabung di
paguyuban Sinar Garut itu tidak semudah. Tidak semudah. Nah, Kenapa tidak kalau semudah? orang Apakah lain kan, dipersulit kan? ada yang namanya princess ya. Ya. Asal boga duit bisa. Tapi di Sinar Garut tidak ada paguyuban Sinar Garut asli harus menjadi anggota. Ya salah satunya itu harus menjadi keluarga besar. Harus menjadi keluarga besar. Keluarga besar dari para pendiri Sinar Garut. Ya. Apakah itu saudara-saudara? Maksudnya saudara terdekat atau orang lain bisa? Orang lain bisa, misalkan Pak Dadang, besaran sama saya kan gitu. Jadi Pak Dadang nanti boleh ya untuk mendirikan pangkalan Sinar Garut. Tapi di luar itu tidak boleh ya. Jadi kita mayoritas orang Garut. Kemudian di luar orang Garut itu ada persyaratan-persyaratan baik administrasi ataupun lainnya, tapi tetap harus ada ikatan kekeluargaan. Terus bahan bakunya nanti gimana? Apakah dari dikasih dari Sinar Garut atau dia sendiri yang menyediakan? Nah, inilah kelebihannya Sinar Garut. Ya. Jadi orang tidak sembarangan. Kenapa? Karena ada ciri khas daripada Sinar Garut yaitu gula godogan. Kalau bahan baku bisa dibeli di Itu mana-mana. gula godogan itu yang warna merah itu bukannya? Bukan, kalau warna merah bisa dibeli, itu sirup. Gula godogan itu yang terbuat dari gula. Itu buat pemanisnya ya? Nah, buat pemanisnya itulah mungkin salah Rahasia satu itu, rahasia. Nah, jadi tidak sembarangan olah bisa membuat itu. Biasanya yang bisa membuat itu pernah jadi anak buah dulu lah. Terus kalau misalkan di luar daripada itu ada orang yang bikin brand Sinar Garut itu bagaimana itu? Kita melakukan sweeping, kemudian mereknya dicabut. Karena kita Kalau sudah satu brand kali, 2 kali, 3 kali terus membangkang, akan kita proses secara hukum. karena brandnya itu sudah legal ya. Ya, tinggal milih aja. Dipidana 2 tahun atau denda 500 juta. Pernah nggak ada kejadian ketika orang lain yang tidak masuk paguyuban dia berjualan menggunakan brand Sinar Garut? Oh, banyak, Pak. Wah, Banyak, kita udah berapa kali melakukan sweeping di Jakarta dan di Bekasi. Udah saya langsung turun, mereka tidak bisa apa-apa karena mereka mengakui gitu ilegal. jadi mereka pun Udah tidak udah bisa gitu. Akhirnya ganti ada Sinar Tasik baik. Tapi itu nggak laku, Pak. Nggak laku ya. Beda berarti ini ya. Pernah sejarah juga lah. Mohon maaf, ada salah satu keluarga kita, dia diajak untuk gabung ke PSGA, diminta iuran, ya mereka keberatan. Berapa iurannya sih? Ya cuma 50.000. 50.000 itu apa? Sebulan. Luar biasa murah ya. Kalau franchise itu Puluhan juta. Jangan hati-hatilah dengan franchise ya. Karena yang akan rugi itu adalah pihak korban. Saya sendiri salah satunya nih. Hati-hati lah. Saya pernah franchise juga, salah satunya saya nih. Nah, ini korban makanya. Kita pun banyak yang menawarkan. Yang diuntungkan adalah pihak franchise. Katanya Sinar Garut franchise kan enggak bakalan di franchise kan karena ketika itu terjadi hal-hal yang pahit itu mereka tidak tanggung jawab. Gitu. Jadi oleh karena itu Sinar Garut tetap kembali kepada kekeluargaan. Nah kembali tadi ya. Jadi ada salah satu tidak mau ikut gabung di iuran lah bahasanya. Dia itu ganti mereknya, Pak. Harus diganti. Sinar Garut enggak, dia sendiri. Dia sendiri. Enggak mau lah. Sinar Garut jadi Cahaya Garut. Cahaya dengan sinar sarua kan? Iya. Apakah itu terjadi ada di mana? Di Tangerang. Ini luar biasa. Orang Garut, ya orang keluarga besar lah perlu saya sebutkan. Baru 1 bulan akhirnya dia ganti lagi namanya jadi ke Sinar Garut. Dia pun ikut memberikan iuran tiap bulan. Padahal iurannya tidak seberapa ya. Betul, tidak seberapa, 50.000. Hampir sehari cuma 1.500. 1.500. Iya. Tapi kenapa mereka keberatan? Padahal kalau kita brand seperti saya kemarin salah satu saya franchise juga, saya brand. Tetapi kan ya yang diuntungkan adalah pihak franchise-nya karena kita harus mengeluarkan jutaan. Kalau ini kan hanya 50.000 ya. Iya. 50.000 iuran. Nanti ada administrasi. Administrasi berapa kalau untuk administrasi tidak bisa diungkapkan karena ini intern. Intern. Ya. Jadi tapi tetap nanti begitu nanti kita iuran, kita dapatkan KTA berarti ya. Ada kartu tanda anggota, Pak. Ya. Berarti selama ini sudah bertambah lagi atau berkurang atau tetap
Kalau anggota itu kalau kita terus diakomodir bakal lebih banyak gitu. Tapi kita pun tidak ingin sembarangan lah ya. Iya. Kalau Pak Aib sendiri, maaf saya potong. Kalau Pak Aib sendiri di Sinar Garut ini sebagai apa nih? Saya sekretaris umum. Oh, sekretaris umum. Saya sekretaris umum di PSGA. Kalau saya pakalan ya tinggal sat. Nih kalau yang mau nih para subscriber dimanapun yang mau gabung di Sinar Garut ini seperti apa ketentuannya? Ya kalau mau gabung ya bisa daftar ke pengurus. Nanti oleh pengurus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi syaratnya yaitu tadi, satu harus orang Garut. Kalau luar orang Garut bisa orang luar Garut tidak diperkenankan. Ya. Misalkan dia di Jakarta atau dia orang Bekasi, karena dia sudah kecintanya kepada Sinar Garut, dia pengen. Itu tidak, bisa nggak? Tidak diperkenankan. Ya, si daerah itu dimusyawarahkan hanya untuk orang Garut. Itu pun harus ada ikatan kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan berarti nih para subscriber, jadi tidak bisa orang di luar orang Garut, pokoknya Kabupaten Garut lah, tidak bisa. Tapi kalau orang Garut, walaupun dia orang Pamengbut, bisa, tapi menempuh persyaratan. Gitu ya. Ini sekarang juga saya dengar ada juga Sinar Garut yang di Papua itu, apakah? Nah ini dapat informasi Sinar Garut ada di Papua. Ini perlu ditelusuri apakah dia itu benar atau ilegal. Kalau benar nanti akan saya usut lah ya. Betul. Kenapa? Karena merek Sinar Garut ini sudah legenda, udah luar biasa lah. Jadi orang tertarik itu karena rasanya, karena di Papua ada Sinar Garut orang beli gitu ya. Betul. Dia itu anggota atau tidak? Kalau tidak itu melanggar daripada ADART PSGA. Betul. Kemarin saya juga lihat di Facebook ya, itu Sinar Garut sama Raffi Ahmad itu ya kemarin. Oh yang beli, yang di drop. Betul. Itu kalau itu anggota betul ya. Betul itu ya. Yang ada Raffi Ahmad, kemudian yang ada juga yang itu siapa? Dangdut ya Resti KDI. Itu betul yang ini anggota itu. Itu anggota ya. Berarti mudah-mudahan Sinar Garut ini semakin berkembang dan semakin ya inovatif lah. Karena kan semakin kesini kan kita persaingan dalam bisnis itu semakin ketat ya. Ya betul, terasa sekali ya. Karena kalau kurangnya inovatif ya 2 bulan 3 bulan jalan berikutnya nggak bisa. Ini terasa sama saya buka di Limbangan 3 bulan jalan karena kurang lain sebagainya inovatif akhirnya jalan di tempat. Penyebabnya apa tuh kira-kira nih? Apakah kurang dari menu atau gimana? Kalau menu saya rasa nggak ada perubahan, sama lah dimanapun. Tapi kan biasanya kalau di kampung mah gebrak tumila, jadi ramenya itu hayang ngasaan hungkul. Nah itulah orang Jawa tuh ngasaan hungkul. Ngasaan ya paling lama 2 bulan 3 bulan udah gitu. Ya apalagi sekarang ya nuansa ekonominya kurang akhirnya lebih besar pasak daripada pendapatan. Betul Pak. Nah ini kita terakhir nih, saya ingin menyinggung sedikit dari kegiatan host dari Pak Aib ini. Saya lihat Pak Aib sebagai hostnya itu di acara apa? Kutang. Coba dijelaskan. Kok kutang gitu kan? Saya juga tadi kemarin lihat kutang. Ini kayak kutang. Saya cari di Google kutangnya kutang saja. Coba dijelaskan Pak. Ya, Pak Dadang. Jadi saya juga alhamdulillah di samping berprofesi sebagai guru, saya juga alhamdulillah aktif di jurnalis. Ya. Oh iya. Saya aktif di jurnalis. Ya udah puluhan tahun lah. Sejak alhamdulillah Pak Asep Kamaludin. Iya. Dulu almarhum sejarah ya. Saya nggak nyangka bisa jadi jurnalis seperti sekarang. Gitu. Orang lulusan agama kok jadi jurnalis ya. Tapi kata Pak Asep, saya ke SMA bisa kan. Apalagi Pak Asep saja nggak bisa. Hanya sebenarnya prinsip kenapa orang lain bisa saya tidak. Alhamdulillah saya bergaul dan sebagainya dan bisa seperti sekarang ini. Alhamdulillah mungkin salah satunya jasa karena profesi sebagai jurnalis. Kenapa? Karena di jurnalis itu tidak ada jurang pemisah. Oh gitu. Mau pejabat, mau aparat, mau konglomerat, tapi kan rakyat merat sama di mata jurnalis. Sama. Iya sok. Presiden kan dia sewa diwawancara. Betul. Rekaman dibikin karena bibirnya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kita punya profesi jurnalis. Betul. Tapi kalau yang lain, direkam baru tadi
tampilin. Nah, itulah kelebihan daripada jurnalis. Yang kedua, membuat akrab lah dengan berbagai potensi elemen masyarakat. Nah, pada tahun sekarang ini saya punya satu program namanya Kutang. Singkatan daripada Kupas Tuntas Calon Bintang. Kupas Tuntas Calon Bintang. Disingkat Kutang. Kutang. Kenapa Kutang? Biar orang tertarik. Namanya Kutang. Akhirnya link dibuka. Mantap, luar biasa. Itu yang kasih idenya siapa, Pak? Idenya itu justru dari karyawan saya. Oh gitu. Saya kan udah karyawan Sinar Garut di Limangan, ngobrol-ngobrol. Dia suka podcast. Oh begitu. Pak katanya orang buat podcast naon teh. Ngobrol lah, diskusi sebagainya. Kumaha apa lamun Kutang. Akhirnya saya langsung tertarik. Iya bener kan gitu ya. Betul, kebetulan sekarang momennya pilkada pemilu ya. Pemilu. Alhamdulillah sudah ada 25 caleg lah, baik pusat, provinsi ataupun kabupaten. Sekaligus promosi nih hari ini. promosi. Bagi para caleg yang mau tampil di acara Kutang, hubungi Aep Saifuddin. Bang Aep Oces. Bung Aep Oces. Ya, saya juga ini nanti kolaborasi. Siap. Nanti mungkin suatu hari nanti saya yang ditanya sama Pak Aep sebagai hostnya nih. Iya. Kagok ayeuna. Ya mudah-mudahan Pak Aep nih kita simpulkan dari 3 materi tadi. Pertama Pak Aep sebagai Ketua MPC Pahmi Tamami Kabupaten Garut. Kemudian juga Pak Aep Sekretaris Umum di Sinar Garut dan terakhir juga Pak Aep sebagai host dari Kutang. Tolong disimpulkan makna dan segala macamnya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa kita hidup di dunia ini harus meninggalkan nama. Betul. Ada peribahasa harimau mati meninggalkan belang, manusia mati harus meninggalkan nama. Saya pengen lah ketika saya sudah meninggal dunia itu nama saya dikenang lah. Ya baik sebagai di aktivis di Forum Pahmi Tamimi, kemudian di Paguyuban Sinar Garut ataupun sebagai jurnalisnya ya. Alhamdulillah saya punya keinginan bahwa kita harus berbuat yang terbaik. Betul. Terbaik untuk keluarga, untuk masyarakat, bangsa dan negara. Wabil khusus Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib suatu bangsa, nasib suatu umat, nasib kita sendiri kalau kita tidak mau merubahnya. Oleh karena itu pesan dari kami kepada generasi muda, mari kita berbuat yang terbaik untuk bangsa. Dengan cara apa? Sesuai profesi kita masing-masing. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang baik. Betul. Jadi birokrat, jadilah birokrat yang baik. Jadi anggota dewan, jadilah anggota dewan yang baik. Jadi menteri, jadilah menteri yang terbaik. Jadi presiden, jadilah presiden yang terbaik. Amin, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Amin. Oke. Itu aja. Itu saja. Ya. Ya, alhamdulillah sahabat Jejak Cibatu edisi podcast. Kesimpulan kita ambil lagi, kita simpulkan kembali, kita kerucutkan kembali. Jadilah seorang yang mempunyai kepribadian yang bisa memunculkan sinar-sinar dari pribadi-pribadi kita untuk orang lain dan bisa menyinari. Kemudian juga kita menjadikan sebuah satu amal buat nanti kita ke depan di hari tua ataupun di hari akhirat nanti ya. Terima kasih, saya yang bertugas Dedang Sugiarto dan bintang tamu kita adalah Bapak Aep Saifuddin SAG sudah hadir. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat dan kita bisa berbagi ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.